Film yang dirilis pada tahun 2024 ini menceritakan seorang sekretaris cantik yang bekerja di sebuah perusahaan konstruksi material bahan bangunan, di mana sekretaris ini rela memberikan serabi lempitnya untuk dinikmati oleh bosnya dan bahkan semua karyawan yang bekerja di perusahaan itu. Namun dibalik dengan memberikan serabi lempitnya, ternyata ada sebuah rencana yang sedang dia siapkan. Gak usah banyak omong-omong, kita gas filmnya. Film dibuka dengan seorang wanita cantik yang aduhai bernama Jeneline, di mana Jeneline ini adalah seorang sekretaris di sebuah pabrik barang bangunan. Tugasnya pun tidak sekedar menjadi asisten bosnya. Bahkan lebih dari itu, Jeneline juga sangat dipercaya oleh bosnya yang bernama Christian untuk mengawasi seluruh karyawan serta laporan pengiriman material bahan bangunan. Karena parasnya yang cantik dan sangat menggoda, Jeneline di sini selalu menjadi daya tarik dan menjadi pusat perhatian dari para pekerja di sana, yang mayoritasnya adalah para pria. Namun siapa sangka Jeneline di sini ternyata memanfaatkan kecantikannya tersebut untuk kepentingan pribadinya. Jeneline seringkali menyogok para pekerja, terutama satpam yang bertugas di pabrik tersebut, untuk melakukan aksinya menggelapkan material bahan bangunan. Sebagai bayarannya karena sudah membantu aksi dari Jeneline, Jeneline di sini memberikan bonus sebuah serabi lempit beserta kue donatnya untuk dinikmati oleh satpam ini. Di sisi lain, Christian sebagai bos perusahaan yang terlihat sangat lelah karena sudah bekerja seharian. Dia pun langsung mendobrak istrinya untuk menghilangkan rasa lelah dan stresnya. Setelah selesai mendobrak istrinya, kemudian Christian curhat kepada istrinya yang bernama Amanda ini tentang pekerjaannya. Christian mengeluhkan para kliennya yang semakin hari semakin banyak menuntut dan membuat pekerjaannya menjadi sangat sulit. Namun di sini respon dari Amanda sangat biasa saja. Seolah-olah dia tidak begitu peduli dengan semua keluh kesah dari suaminya. Dia terlihat bersikap sangat dingin dan hanya fokus kepada handphonenya saja. Di tempat lain kita diperlihatkan seorang pria bernama Richard, di mana Richard ini adalah saudara sekaligus partner kerja dari Christian dalam menjalankan bisnis di pabrik tersebut. Di saat Richard yang sedang mengecek data laporan perusahaan, Richard merasa ada sebuah kejanggalan dan tidak kesesuaian antara stok pemasukan dan pengeluaran barang di pabrik dan serta di lapangan. Dia pun langsung menanyakan hal tersebut kepada Jeneline selaku sekretaris yang ditugaskan sebagai pengawas. Namun di sini terlihat Jeneline berusaha menutupi fakta yang terjadi dan bersikap seolah-olah tidak tahu menahu soal hal tersebut karena tidak ingin nama baik perusahaannya menjadi rusak. Christian dengan tegas meminta penjelasan lebih lengkap dari Jeneline, karena bagaimanapun itu adalah tanggung jawabnya sebagai pengawas material perusahaan. Namun tidak disangka Jeneline malah menuduh kalau itu adalah sebuah kesalahan dari si satpam. Dia menuduh kemungkinan bahan-bahan material itu dicuri saat si satpam sedang lengah di saat jam bekerja. Christian yang mendengar penjelasan dari Jeneline merasa ada benarnya juga. Namun sekali lagi dengan tegas Christian tetap memarahi bawahannya tersebut. Dia bahkan menyuruh Jeneline untuk keluar saja jika tidak ada niat untuk bekerja. Sikap tegas Christian ini sebenarnya bukanlah emosinya semata, melainkan bentuk unek-uneknya karena sedang stres dengan masalah rumah tangganya juga. Terlebih saat ini istrinya juga mulai bersikap cuek dan tidak mau memperdulikan dirinya. Di waktu yang sama juga Christian mengatakan kepada Richard kalau dia melihat istrinya sekarang sudah berubah sangat drastis dan cuma mementingkan dirinya sendiri. Semua perkataan dari Christian tersebut tampaknya membuat Jeneline menjadi sakit hati, sehingga kemudian dia pun menemui Richard dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Namun di sini Richard menolak pengunduran diri Jeneline karena dia menilai kalau Jeneline dianggap memiliki peran penting buat perusahaan. Untuk menenangkan Jeneline, Richard pun berkata kalau Jeneline tidak perlu mendengarkan perkataan Christian yang tadi. Jeneline tidak perlu khawatir karena soal masalah tersebut.
Dia yang akan mengurus dan akan membicarakannya kepada Christian. Mendengar sikap Richard yang begitu bijaksana, Jenelyn pun berterima kasih dan tidak berapa lama untuk membalas semua kebaikan dari Richard. Jenelyn pun langsung menghidangkan serabi lempitnya untuk dinikmati oleh Richard sebagai ucapan terima kasih. Keesokan harinya terlihat Jenelyn sedang menginterview karyawan baru yang bernama Randy. Sebenarnya si Randy ini tidak memenuhi persyaratan sebagai pekerja di perusahaan ini. Namun karena Jenelyn adalah sekretaris yang sangat hobi mencoba rudal para pria di perusahaan ini, dia pun langsung menerima Randy. Terlebih juga karena Randy mempunyai tubuh yang sangat atletis. Di saat bersamaan itu, Christian dan Richard pun datang. Di sini Richard pun terus memperhatikan Jenelyn yang tampak semakin menggairahkan. Ditambah lagi karena Richard juga sudah mengetahui gimana rasanya hidangan dari serabi lempit Jenelyn yang begitu nikmat. Sikap mereka berdua yang seperti itu tampaknya menarik perhatian Christian. Apalagi Jenelyn mulai memberi kode voucher untuk Christian. Alhasil pandangan sagena Jenelyn pun ternyata membuat rudal Christian menjadi terkoneksi, sehingga menjadikan Jenelyn untuk bahan senam 5 jarinya. Saat dimana istrinya tidak mau diajak untuk mengganti oli. Sementara Jenelyn sendiri sedang berhayal sendirian di kamar mandi, sambil membayangkan rudal si Randy pekerja baru yang memiliki tubuh atletis. Di saat sedang lagi asik-asiknya berfantasi, tiba-tiba saja Richard masuk dan langsung membantu Jenelyn untuk mewujudkan hayalannya itu. Namun tidak disangka suara kenikmatan dari kamar mandi itu tidak sengaja terdengar oleh Christian. Dan setelah permainan itu selesai, Christian pun mengingatkan saudaranya itu agar dia lebih berhati-hati dan jangan muncrat sembarangan di kantor ini. Karena Christian tidak ingin nama baik perusahaan mereka menjadi rusak. Cuma karena ada serabi lempit yang berambut tipis di sini. Di waktu yang sama juga Christian kembali menegaskan kepada Jenelyn agar dia selalu menjaga serabi lempitnya kepada bos-bos mereka dalam bekerja. Tidak lama kemudian tiba-tiba Amanda, istrinya Christian, datang berkunjung ke kantor. Meskipun sempat merasa salah paham karena melihat suaminya berduaan dengan sekretarisnya di saat jam kerja. Namun Christian bisa menjelaskan kalau itu semua tidak seperti apa yang dipikirkan oleh Amanda. Setelah itu terlihat Randy menemui Jenelyn untuk meminta upah gajinya. Tapi Jenelyn berkata kalau dia perlu memotong uang gajinya Randy. Randy pun sempat bingung dan menanyakan kenapa Jenelyn memotong gajinya. Jenelyn pun menjelaskan ternyata itu cuma sekedar candaan semata. Yang ada Jenelyn malah memancing Randy untuk mengambil sendiri gajinya yang dia selipkan ke dalam gunung kembarnya. Sehingga naluri laki-laki dari seorang Randy pun langsung memberontak. Sehingga dia pun tidak menyiakan kesempatan ini untuk menikmati sebuah hidangan serabi lempit dari sekretaris cantik ini. Sementara di tempat lain adegan yang sama juga sedang dilakukan oleh Christian bersama istrinya. Namun sayangnya Christian lagi-lagi harus menelan kekecewaan karena Amanda memutuskan untuk menghentikan permainan dan lebih memilih mementingkan acara pesta bersama teman-temannya. Selesai memberikan hidangan kepada Randy, malam itu Jenelyn kemudian mengajak Randy untuk menjadi komplotannya dalam melakukan penggelapan dan menjual material bahan bangunan perusahaan. Mendengar hal itu, Randy tentu saja tidak bisa menolak karena selain mendapatkan uang bagian hasil penjualan gelap, dia juga nanti akan selalu dikasih hidangan serabi berkuah dari Jenelyn setiap selesai menjalankan kejahatan mereka. Tidak cuma sekedar itu, Jenelyn bahkan mulai merencanakan untuk melakukan pencurian yang lebih besar dari perusahaan Christian. Dia bersama Randy akan merencanakan untuk mencuri uang perusahaan yang disimpan di dalam brankas. Jenelyn ternyata sangat mengetahui tentang uang tersebut karena Christian dan Richard selaku pemilik perusahaan yang sangat malas untuk menyimpan uangnya ke bank. Akan tetapi Jenelyn dan Randy memiliki satu kendala untuk membuka sandi brankas tersebut karena cuma Christian lah yang tahu dan menyimpan sandinya sendiri.
Singkat cerita, malam harinya Janeline pun langsung menemui Christian di rumahnya. Dia berpura-pura untuk meminta tanda tangan laporan karena sudah dikejar deadline. Tanpa menaruh kecurigaan sedikit pun, Christian pun langsung mempersilahkan Janeline masuk. Karena kebetulan juga istrinya sedang pergi pesta bersama teman-temannya. Di sana tanpa basa-basi, Janeline pun langsung melepas jaketnya dengan alasan kegerahan di ruangan tersebut. Hal itu pun membuat Christian menjadi gagal fokus dan langsung menawarkan Janeline air minum. Janeline pun meresponnya, tapi dengan sengaja dia menumpahkan air minum itu ke area gumpalan kembarnya. Yang tentu saja itu dilakukannya untuk memancing rudal Christian agar cepat terkoneksi. Dan benar saja, Christian pun langsung masuk ke perangkap Janeline. Sehingga dia pun akhirnya menargetkan rudalnya untuk masuk ke dalam lubang buaya milik Janeline. Namun sialnya, saat sedang asik-asiknya bergoyang, tiba-tiba saja Amanda pulang dan melihat secara langsung suaminya bersama sekretarisnya sedang melakukan pengeboran. Amanda kemudian marah besar kepada Christian. Bahkan saking muaknya, Amanda saat itu juga langsung memutuskan untuk meninggalkan Christian. Setelah kejadian tersebut, Christian pun menjadi lelaki yang sangat depresi karena kehilangan istri tercintanya. Dia sangat putus asa dan menyesali perbuatannya. Bahkan saking stresnya, Christian malah menjadi malas untuk pergi kerja. Yang dimana kerjaannya di rumah tiap hari cuma mabuk-mabuk tak jelas. Menyadari Christian yang saat ini sedang membutuhkan perhatian dan kasih sayang, Janeline pun kembali menemui Christian di rumahnya dan berinisiatif ingin menghiburnya. Janeline membawakan makanan buat Christian dan dia juga berkata kalau dia akan menjadi istrinya untuk sementara waktu untuk merawat Christian di tengah keterpurukannya saat ini. Christian pun dengan senang hati menerima tawaran dari sekretarisnya itu karena dia sudah pasrah dengan situasi hatinya yang saat ini sedang hancur. Menyadari ada kesempatan di sana, Janeline pun langsung memanfaatkan situasi itu dengan memberikan obat tidur pada minuman Christian. Ditambah lagi setelah puas menikmati hidangan serabi lempit Janeline, Christian pun tertidur pulas di atas sofa. Dan kesempatan itu akhirnya dimanfaatkan oleh Janeline untuk mencuri sandi brankas yang disimpan Christian di dalam dompetnya. Setelah berhasil mendapatkan sandi tersebut, Janeline pun langsung mengirimkannya kepada Randy, yang ternyata saat itu sudah menunggu di kantor, dan segera membuka brankas untuk menguras semua isinya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, rencana ini sudah direncanakan Janeline dan Randy dalam beberapa hari sebelumnya. Mereka juga bahkan sudah banyak menjual material bahan bangunan setiap harinya, yang hingga membuat Christian dan Richard rugi besar. Dan setiap melakukan kejahatan, Janeline dan Randy pun selalu merayakannya dengan cara bercocok tanam di gudang perusahaan. Setelah mengambil dompet serta handphone Christian, Janeline pun langsung pergi dan segera menuju ke kantor untuk menemui Randy. Namun setelah sesampainya di sana, Randy ternyata telah mengkhianati Janeline. Di sana dia tidak menemukan Randy. Yang ada dia hanya mendapati isi brankas yang sudah kosong yang dibawa kabur oleh Randy. Sementara itu di sisi lain, Richard akhirnya datang dan langsung membangunkan Christian yang tak sadarkan diri. Dia kemudian menanyakan apa yang sudah terjadi dan kenapa Christian selalu menolak panggilan teleponnya. Disinilah Christian baru menyadari kalau handphone dan dompetnya hilang dibawa kabur oleh Janeline. Menyadari hal itu, Christian dan Richard bergegas menuju ke kantornya untuk menghentikan Janeline. Sementara di sana, Janeline sudah mulai panik dan terus berusaha menelpon Randy tanpa menghiraukan kedatangan dua bosnya ada di sana. Dengan sangat emosi di sana, Richard langsung memarahi Janeline. Tapi sialnya Richard justru kena serangan dari Janeline. Melihat saudaranya terkapar tak sadarkan diri setelah diserang oleh sekretarisnya itu, Christian pun segera menelpon polisi untuk meminta bantuan untuk menangkap Janeline yang berusaha kabur. Sementara itu Janeline masih berusaha menelpon dan mencari keberadaan Randy sambil berteriak menangis. Disinilah Janeline mulai merasa seperti orang gila karena merasa telah dikhianati oleh Randy.
Kini semua perjuangannya sebagai seorang pencuri musnah begitu saja karena terlalu cepat percaya dengan orang yang baru dia kenal. Jenny sudah menganggap Randy adalah orang yang sangat mencintainya, padahal faktanya tidak sama sekali. Bahkan sekalipun dia sudah memberikan hidangan serabi lempitnya, Randy tidak lebih hanyalah seorang penipu dan pencuri yang sama seperti Jenny. Hingga di akhir cerita, Christian bersama beberapa polisi pun berhasil menemukan dan menangkap Jenny, sosok maling dan penipu selama ini yang berkedok sekretaris di perusahaannya. Terlihat di sana Jenny pun cuma bisa pasrah dan menangis ditangkap oleh polisi. Dan momen tersebut sedang disaksikan oleh Randy dari kejauhan. Sehingga bisa dipastikan untuk saat ini, Randy masih bisa kabur membawa uang berangkas perusahaan Christian dan Richard. Dan film pun selesai. Ya, film yang sangat membangunkan, asli mimin pusing lihat film ini. Ya, yang penting ada adegan adu mekaniknya lah ya. Nah, kalau bahas film-film kayak gini lagi gimana? Kalau ada yang mau request film lain boleh. Tinggalin di komen dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya.